Shalom wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu kembali di channel Wanita Hebat, di mana melalui channel ini setiap hari saudara akan diperlengkapi melalui firman Tuhan untuk menjadikan saudara wanita-wanita hebatnya Tuhan. Dan di akhir dari setiap video di channel ini, saudara akan didoakan dalam pergumulan saudara sebagai wanita. Untuk berlangganan dengan channel ini silahkan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui renungan-renungan di channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kembali anak-anak-Mu, wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini, mereka haus akan firman-Mu, mereka rindu diproses menjadi wanita-wanita hebat. Mungkin saat ini mereka ada pergumulan, mungkin saat ini ada beban yang menindih kehidupan mereka. Mereka rindukan firman-Mu untuk membebaskan mereka, menguatkan mereka, dan menerangi jalan kehidupan mereka. Itu sebabnya berfirmanlah ya Tuhan. Berkati wanita-wanita hebat ini dengan firman-Mu. Proses mereka, perlengkapi mereka. Dalam nama Yesus kami renungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam video ini kembali saudara akan diberkati melalui firman Tuhan yang akan membenahi, memperlengkapi saudara, memproses saudara untuk menjadi wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Kembali kita akan belajar bagaimana menjadi seorang wanita hebat, wanita yang cakap, wanita yang luar biasa. Oleh karena firman Tuhan memproses kehidupan saudara menjadi wanita-wanita hebat. Saudara, di video sebelumnya kita sudah belajar dari satu bagian firman Tuhan, dan ada beberapa kebenaran tentang wanita hebat yang telah kita belajar dari teks firman Tuhan tersebut, yaitu dari Amsal pasal 31 mulai ayat 1 sampai ayat 31. Di dalam video ini kita akan kembali belajar dari Amsal ini saudara, bagaimana menjadi wanita hebat, apa saja yang harus dilakukan, dipraktekkan, dihidupi oleh seorang wanita hebat, dan apa yang akan menjadi jaminan Tuhan, apa yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan wanita-wanita hebat. Puji Tuhan saudara, saya akan membacakan teks firman Tuhan ini kepada saudara dan kemudian akan menjelaskannya bagi saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara dan pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Amsal pasal 31 mulai ayat yang ke-10 sampai ayat 31. Demikian firman Tuhan. Puji-pujian untuk istri yang cakap. Istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar. Dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya, dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya, dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan. Ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari pelitanya tidak padam, tangannya ditaruhnya pada jantera, jari-jarinya memegang pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus dan kain ungu pakaiannya.
Suaminya dikenal di pintu gerbang. Kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri, ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya. Biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Puji Tuhan, saudara. Di dalam video sebelumnya kita sudah belajar bahwa wanita yang hebat itu adalah wanita yang cakap. Dan wanita yang cakap itu kita sudah lihat di ayat 12 bahwa dia baik kepada keluarganya. Ayat 13, dia seorang rajin, seorang yang menjadi pekerja keras. Dia juga seorang yang bertanggung jawab. Dia mampu memanajemen rumah tangganya, bahkan pekerja-pekerjanya yang perempuan dia atur semuanya, dia atur pekerjaan mereka. Dan kemudian dia seorang yang takut akan Tuhan. Dan wanita yang demikian adalah wanita yang diingini, diperebutkan. Dia wanita yang berharga. Dia wanita yang dipercayai, bahkan mendapat pujian. Nah, saudara, di dalam video ini saya ingin kita lanjutkan pelajaran apa yang saudara bisa dapat dari teks firman Tuhan ini yang akan memperlengkapi, membenahi, memproses, mempersiapkan saudara menjadi wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Di sini saudara dikatakan bahwa di ayat 30, kemolekan adalah bohong, kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya, biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Saudara, bagi wanita yang paling penting itu salah satunya adalah kecantikan. Bagi para wanita, kemolekan tubuh jasmani itu adalah satu hal yang sangat penting. Tetapi ada yang jauh lebih penting dari itu. Bahkan kalau dibandingkan dengan yang jauh lebih penting tersebut, maka kecantikan itu dianggap sebagai satu kebohongan. Apa itu, saudara? Takut akan Tuhan. Wanita yang takut akan Tuhan itu adalah wanita yang memiliki sesuatu yang berharga, melebihi kecantikan. Bayangkan, saudara, di zaman ini berapa harga yang berani dibayar oleh para wanita untuk kecantikan, untuk kemolekan. Bahkan orang-orang yang berkecukupan, mereka berani bayar harga untuk memperbaiki bentuk tubuhnya, untuk menyuntikkan sesuatu ke dalam tubuhnya, untuk memperbaiki bentuk tubuhnya supaya dipandang cantik. Artinya apa? Siap membayar harga untuk kecantikan. Tetapi para wanita hebat harus sadar bahwa ada satu hal yang lebih berharga daripada kecantikan. Ada satu hal yang jauh lebih penting daripada kecantikan, yaitu takut akan Tuhan. Bahkan takut akan Tuhan ini bila dibandingkan dengan kecantikan fisik itu adalah satu kebohongan. Jadi saudara, wanita hebat harus memiliki satu hal yang sangat penting, yaitu takut akan Tuhan. Seorang wanita punya segala sesuatu, tapi kalau dia tidak takut akan Tuhan, segala sesuatu dalam hidupnya adalah kebohongan. Seorang wanita dia dikenal sebagai wanita yang cantik, wanita yang bijak, wanita yang cerdas dan sebagainya. Jika dia tidak takut akan Tuhan, maka semua label tersebut merupakan kebohongan. Itu sebabnya saat ini
Hal pertama yang sangat penting dimiliki oleh para wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini adalah takut akan Tuhan. Hiduplah takut akan Tuhan. Maka saudara akan menjadi wanita-wanita yang hebat di mata Tuhan, yang akan mendapatkan puji-pujian, yang akan mendapatkan upah dari apa yang saudara kerjakan. Karena Tuhan akan memberi imbalan kepada saudara atas setiap yang saudara kerjakan jika saudara takut akan Tuhan. Jadilah wanita hebat yang takut akan Tuhan. Dan wanita hebat berikutnya yang perlu kita lihat di sini, saudara, dikatakan ayat 23, suaminya dikenal di pintu gerbang. Lihat saudara, wanita hebat adalah pendorong kesuksesan suami. Wanita hebat adalah alasan dari kesuksesan dan keberhasilan seorang suami. Seberapa banyak wanita yang menjadi penghambat kesuksesan suaminya? Seberapa banyak perempuan yang menjadi penghalang karir suaminya? Ada begitu banyak, saudara. Karena tidak bijaksana, karena egois, karena tidak menjadi wanita yang bijak dan cakap, tidak menjadi wanita yang takut Tuhan. Akhirnya keberadaan istri, keberadaan wanita tersebut menjadi penghambat untuk perkembangan karir suaminya, menjadi penghambat untuk kemajuan suaminya. Tetapi wanita yang takut Tuhan, wanita yang hebat adalah wanita yang menjadi pendorong, menjadi alasan untuk kesuksesan suaminya. Saudara, hari ini bagaimana dengan saudara wanita-wanita yang sedang mendengarkan renungan ini? Apakah suami-suami saudara sudah mengalami kesuksesan? Dan adakah saudara yang menjadi alasan dari kesuksesan tersebut? Ataukah saat ini saudara merasa suami saudara gagal dan gagal lagi? Dan lihat saudara, coba koreksi, coba analisa, jangan-jangan saudaralah yang menjadi penyebab sehingga suami saudara mengalami kegagalan. Karena sikap saudara, karena karakter saudara, karena cara hidup saudara, karena cara saudara memanage ekonomi dan keuangan, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Wanita yang hebat adalah wanita yang menjadi alasan untuk kesuksesan para suaminya. Berikutnya lagi, saudara, di ayat 26 di sana dikatakan, ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Wanita hebat adalah wanita yang bisa mengontrol perkataan-perkataannya dengan penuh hikmat. Mulutnya mengeluarkan pengajaran-pengajaran hikmat, sehingga anak-anaknya menjadi orang berhikmat, anak-anaknya menjadi orang-orang cerdas. Karena wanita atau ibu di rumah tangga tersebut adalah ibu yang mampu mengekang lidahnya, yang mampu menjaga perkataan-perkataannya. Kata-kata yang keluar dari mulutnya adalah kata-kata bijak, kata-kata pengajaran, kata-kata hikmat. Saudara, bagaimana dengan wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini? Adakah saudara wanita-wanita yang sanggup mengekang lidah saudara? Karena itu satu tugas yang sangat berat bagi para perempuan. Mampu mengekang lidah, mampu menjaga perkataan dengan bijak. Mulutnya bukan mulut yang kotor, mulutnya bukan mulut yang memfitnah, mulutnya bukan mulut yang memperkatakan kata-kata kasar, tapi mulutnya mulut yang penuh dengan kata-kata bijak. Dan mulutnya adalah mulut yang bersumber pengajaran-pengajaran kepada anak-anaknya, sehingga anak-anaknya menjadi anak-anak yang bijak dan cerdas. Lalu kemudian saudara, ayat 27 dikatakan, ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya, makanan kemalasan tidak dimakannya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Wanita hebat, wanita bijak adalah wanita yang sanggup memperhatikan dan mengawasi keluarganya, sehingga keluarga tersebut menjadi keluarga yang baik, keluarga yang bisa diatur dengan baik, keluarga yang terawasi, karena ada seorang wanita hebat yang mengawasi keluarga tersebut. Dan kemudian saudara, yang terakhir, ayat 29 dikatakan bahwa banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua.
Seorang wanita hebat adalah wanita yang punya nilai plus, punya nilai tambah. Dia melebihi dari wanita-wanita yang lain. Dia lebih baik dari semua wanita baik yang lain. Dia lebih bijaksana dari semua wanita yang lain. Dia lebih takut akan Tuhan daripada semua wanita yang lain. Artinya, dia adalah seorang wanita yang punya nilai lebih. Bagaimana dengan saudara? Adakah saudara adalah wanita-wanita bijak? Wanita-wanita cerdas, wanita-wanita takut akan Tuhan, yang kebijakan saudara, kecerdasan saudara, takut saudara akan Tuhan melebihi daripada semua yang lain. Wanita hebat punya nilai plus dalam hidupnya daripada semua wanita yang lain. Maka dengan demikian saudara, firman Allah berkata, ayat yang ke-31, berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya, biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Akan ada hasil dari apa yang dia kerjakan, bahkan dia akan mendapat pujian dari apa yang dia kerjakan ketika dia menjadi wanita hebat yang menerapkan firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, jadilah saudara wanita-wanita hebat yang takut Tuhan, yang menjadi pendorong kesuksesan suami, yang mampu menjaga lidah dan perkataan, mengawasi keluarga, dan menjadi wanita yang memiliki nilai plus melebihi daripada wanita-wanita yang lain dalam semua hal. Puji Tuhan saudara, maka saudara akan menerima upah dari segala jerih lelah saudara, dan saudara akan mendapat pujian. Jadilah wanita-wanita hebat. Saya mau berdoa bagi saudara. Mari ambil sikap berdoa. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan firman ini. Berkati mereka Tuhan, lawat mereka, campur tangan-Mu atas kehidupan mereka, untuk mereka menjadi wanita-wanita hebat. Tanamkan firman-Mu dalam hidup mereka, supaya firman-Mu bertumbuh dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama Tuhan, ini doa kami dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, tiba waktunya kita akan berdoa bersama. Saya rindu berdoa bagi setiap saudara, wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini. Mari kita datang kepada Tuhan bersama saudara, dan saya akan menopang saudara di dalam doa-doa pergumulan saudara. Terlebih dahulu saya rindu kita datang kepada Tuhan. Mari mengucap syukur jika saat ini kita punya kesempatan untuk merendahkan diri di hadapan-Nya. Jika saat ini kita punya kesempatan untuk sujud, datang memohon kepada Dia, naikkan syukur bagi Dia saudara. Terima kasih Bapa di sorga buat waktu yang Tuhan beri untuk kami bisa berdoa bersama. Dan kami percaya Engkau Bapa yang baik, yang mendengar dan peduli kepada setiap anak-anak-Mu, yang peduli kepada setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini ya Tuhan. Saat ini hamba rindu menopang mereka dalam doa, dalam segala pergumulan-pergumulan mereka. Dalam nama Yesus Engkau yang mendengar kami, dalam nama Yesus Engkau yang peduli kepada setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Engkau yang campur tangan, Engkau yang melawat dan memberkati setiap mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi kehidupan saudara, pergumulan saudara sebagai wanita-wanita dalam kehidupan pribadi saudara, di tengah keluarga saudara. Mari datang kepada Tuhan, serahkan seluruh hidup saudara. Percaya Tuhan peduli dan Tuhan mendengar doa-doa kita. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini, setiap wanita-wanita hebat ini dalam peran mereka ya Tuhan. Mereka sebagai ibu rumah tangga, mereka sebagai wanita, sebagai istri, Tuhan yang menolong mereka. Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka. Tuhan berikan hikmat bagi mereka sebagai ibu rumah tangga, supaya mereka bisa menjadi ibu rumah tangga yang akan menjadi berkat bagi suaminya. Melalui mereka, suami-suami mereka akan menjadi pribadi-pribadi yang berhasil Tuhan. Melalui kehidupan mereka, suami-suami mereka akan sukses. Dan melalui hidup mereka, suami-suami mereka akan takut akan Tuhan. Berkati semua ibu-ibu rumah tangga ini Tuhan. Berkati mereka menjadi penopang, menjadi penolong bagi suami-suami mereka. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Hamba berdoa jika ada suami-suami mereka yang mungkin saat ini yang tidak seperti yang mereka inginkan kelakuan, tindakan, dan sifat mereka, Tuhan kiranya yang tolong ubahkan suami mereka. Jika ada suami-suami mereka yang berlaku jahat, Tuhan yang campur tangan. Jika ada suami-suami mereka yang masih terikat alkohol,
terikat obat-obatan terlarang, atau apapun, terikat perselingkuhan, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Tuhan jamah, Tuhan ubahkan, dan biar suami-suami mereka bertobat jadi suami-suami yang cinta Tuhan dalam nama Yesus. Dan berkati ya Tuhan, berkati para wanita hebat ini untuk mereka tetap kuat dalam mendoakan suami-suami mereka, untuk mereka tetap sabar dan tekun untuk menasehati dan membimbing suami mereka menjadi suami yang takut akan Tuhan. Berkati para wanita ini ya Tuhan, dalam nama Yesus kuatkan mereka jika mereka punya pergumulan akan suami-suami mereka. Jika suami-suami mereka adalah para pengusaha pebisnis, tolong para wanita-wanita hebat ini untuk menopang suaminya menjadi orang sukses dalam bisnis mereka, dalam usaha mereka. Jika suami mereka pejabat, Tuhan tolong berkati ya Tuhan para wanita hebat ini untuk menopang suami-suaminya untuk menjadi pejabat yang baik, yang berhasil dalam nama Yesus. Berkati, dan berkati juga para wanita-wanita hebat ini untuk menjadi ibu bagi anak-anaknya. Tuhan tolong dalam nama Tuhan Yesus, sehingga melalui wanita-wanita hebat ini anak-anaknya akan menjadi anak-anak yang takut Tuhan, anak-anak yang baik, dan kelak menjadi anak-anak yang berhasil. Berkati wanita-wanita hebat ini dalam mereka membimbing anak-anak mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Mungkin ada wanita-wanita hebat ini yang mereka berperan sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri, dan kemudian juga mereka masih bekerja sebagai wanita karir. Tolong ya Tuhan, kuatkan anak-anakmu ini supaya dalam pekerjaan mereka juga, dalam bisnis mereka juga, mereka bisa tetap berhasil. Tolong mereka, Engkau berikan kekuatan, hikmat yang ekstra bagi mereka. Tolong wanita-wanita hebat ini Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan hamba juga berdoa ya Tuhan, mungkin ada wanita-wanita hebat ini yang sedang memiliki pergumulan pribadi. Tuhan tolong dalam segala pergumulan mereka. Mungkin ada pergumulan keluarga, apapun yang menjadi pergumulan di tengah-tengah keluarga mereka, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Kalau sekali lagi suami-suaminya yang menjadi pergumulannya, Tuhan ubahkan suaminya Tuhan dalam nama Yesus. Kalau anak-anaknya yang menjadi pergumulannya, Tuhan tolong jamah anak-anaknya dalam nama Yesus. Tuhan tolong berkati keluarga-keluarga wanita-wanita hebat ini. Kalau yang menjadi pergumulannya adalah masalah ekonomi, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, biar Tuhan yang memulihkan ekonominya ya Tuhan. Berkati wanita-wanita hebat ini, curahkan berkat-Mu berlimpah dalam kehidupannya. Berkati dia Tuhan dalam ekonominya dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Pulihkan ekonomi anak-anak-Mu ini. Jika dari wanita-wanita hebat ini sedang bergumul karena dia sedang sakit, Tuhan nyatakan belas kasihan-Mu, ulurkan tangan-Mu, jamah wanita-wanita hebat ini, jamah tubuh mereka yang sakit. Ulurkan tangan-Mu, kerjakan kesembuhan, nyatakan mujizat-Mu bagi mereka dalam nama Yesus. Sembuhkan mereka yang sedang sakit, apapun yang menjadi penyakitnya Tuhan, angkat penyakitnya dari dalam tubuhnya dalam nama Yesus. Bahkan ya Tuhan, jika ada anggota keluarganya yang menjadi pergumulan karena anggota keluarganya sakit, apakah suaminya atau anak-anaknya, Tuhan tolong ulurkan tangan-Mu, jamah suaminya atau anak-anaknya yang sedang mengalami sakit. Tuhan tolong mereka dalam nama Yesus. Kerjakan kesembuhan, kerjakan kesembuhan. Kalau ada anak-anak-Mu yang sakit atau keluarga-keluarga mereka yang sakit, Tuhan yang menolong. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi semua wanita-wanita hebat ini, berkati hidup mereka, dan ke depan terus Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam segala pergumulan mereka, dalam segala kerinduan mereka. Tuhan tolong dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa buat wanita-wanita hebat ini, biar Tuhan membawa mereka semakin dalam Tuhan, semakin intim dalam Tuhan. Berkati kehidupan mereka Tuhan. Jadikan mereka jadi hamba-hamba Tuhan, jadi pelayan-pelayan Tuhan dalam hidupnya. Berkati wanita-wanita hebat ini, Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa di sorga, jika ada di antara wanita-wanita hebat ini yang sudah berperan sebagai single parent, mereka seorang janda, dan kemudian mereka yang membesarkan anak-anaknya, Tuhan
tolong mereka. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang berkuasa. Tuhan, tolong anak-anak-Mu. Engkau yang campur tangan dalam kesendiriannya, Engkau yang memberkati dia dalam kesendiriannya, untuk dia bisa membawa anak-anaknya takut Tuhan dan memelihara anak-anaknya. Curahkan berkat-Mu bagi mereka, para wanita hebat yang berperan sebagai single parent ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati. Hamba juga berdoa ya Tuhan bagi para wanita lansia saat ini yang sedang mendengarkan renungan ini. Tuhan yang menjamah mereka, biar di masa tua mereka kasih karunia Tuhan nyata bagi mereka. Berkati para lansia ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tolong mereka Tuhan. Tuhan tolong mereka, berkati para lansia ini. Tuhan nyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu bagi mereka dalam nama Yesus. Biar Tuhan yang menjadi sahabat yang menyertai mereka selalu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh-sungguh bersyukur dan berdoa. Ini doa anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus Engkau yang menjawab dan Engkau memperhatikan setiap anak-anak-Mu ini Bapa. Ini doa kami, ini seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan Engkau memberkati para wanita hebat ini. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur di akhir video ini. Sungguh kita bersyukur kita telah merenungkan firman Tuhan. Saudara sudah mendengarkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan yang akan terus memproses saudara untuk menjadi wanita-wanita hebat. Dan saudara juga sudah didoakan satu persatu. Biarlah setiap pergumulan saudara saat ini dijawab oleh Tuhan. Kalau saudara mengalami jawaban doa, silakan saksikan jawaban doa mujizat yang saudara alami. Saksikan di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga melihat bagaimana Tuhan campur tangan atas kehidupan saudara dan iman mereka dikuatkan. Kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu berlangganan, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.